menggetarkan, penuh semangat dan optimisme. Itulah pidato yang disampaikan Prabowo Subianto dalam Inaugural Address atau pidato kenegaraan perdana sebagai presiden yang baru dilantik. Penampilan Prabowo saat berpidato seperti sudah memenuhi semua harapan masyarakat tentang pemimpin yang tegas, berani, adil dan tanpa ragu melaksanakan penegakan hukum serta keberpihakan pada rakyat yang sangat kental. Hampir 1 jam Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pelantikannya dengan menggebu-gebu. Prabowo memulai pidatonya dengan menyatakan akan melaksanakan sumpah yang telah diucapkan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, dan bertekad mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan dan pribadi. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Prabowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Masih dengan suara yang menggelegar, Prabowo dengan tegas mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat kenyataan bahwa masih banyak penyelewengan yang terjadi seperti korupsi dan nepotisme di berbagai tingkatan. Itu sebabnya Prabowo Subianto mengajak untuk berani mengoreksi diri sehingga tidak menutup mata dari kondisi yang tidak layak yang terjadi di masyarakat. Sejarah mencatat, rakyat Indonesia berani menghadapi semua tantangan yang datang dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar, saudara-saudara sekalian. Dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus menerus mereka
yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri. Dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Prabowo juga menekankan para pemimpin politik untuk tidak terlalu terlena dengan data-data statistik tanpa memahami apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua, marilah kita berani melihat kenyataan. Kita boleh bangga dengan prestasi kita, tapi marilah kita jangan tertegun, jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati kita terhadap tantangan-tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun. Marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi. Mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Prabowo juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat, Indonesia harus mempunyai kemandirian pangan dan energi. Dalam 4 atau 5 tahun ke depan, Indonesia akan swasembada pangan, bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Prabowo akan memastikan subsidi yang diberikan kepada masyarakat sampai ke mereka yang membutuhkan. Memastikan makan siang bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia untuk menjamin kebutuhan gizi mereka. Melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati. Sementara sisi lain,
Indonesia juga akan terus melaksanakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sumber daya alam. Masalah korupsi juga disinggung Prabowo sebagai musuh bersama yang dihadapi. Selain melaksanakan hukum yang tegas, Prabowo mengingatkan agar para pejabat dan pemimpin untuk memberi contoh dalam pemberantasan korupsi. Mengutip pepatah bahwa ikan busuk mulai dari kepalanya, maka pemberantasan korupsi dapat terlaksana baik jika para pemimpin juga tidak melakukan tindakan tercela tersebut. Prabowo Subianto kembali mengajak para elit untuk bersatu menghadapi semua tantangan sehingga dapat membangun demokrasi yang sehat tanpa harus adanya caci maki di antara sesama pemimpin. Pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan adalah milik rakyat. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Terkait dengan politik luar negeri, Prabowo menyatakan Indonesia adalah negara bebas aktif dengan tetap menjaga prinsip anti segala bentuk penindasan dan penjajahan di muka bumi. Indonesia akan terus membela rakyat yang tertindas di dunia. Karena itu, tegas Prabowo, Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Inaugural Address atau pidato perdana Prabowo seusai dilantik ini menjadi gambaran awal bagaimana wajah Indonesia ke depan akan dicapai. Semoga pidato ini memenuhi harapan rakyat bahwa bersama Prabowo, Indonesia akan dipimpin oleh seorang presiden yang berani, tegas, dan berpihak bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Men of our time.